Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah akan kita mulai. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kiranya hanya mau jadi dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi terlebih dahulu, kita mau berdoa, kita minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, kasih karunia. Bahkan Tuhan memberkati kami dengan berbagai macam cara. Banyak hal dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, pengetahuan, agar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Dan kami mengerti, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan. Sertai ibadah kami ini Tuhan. Pemberitaan firman-Mu ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong pakai hamba-Mu penuh kekurangan dan kelemahan ini agar bisa menyampaikan firman-Mu dan kami semua bisa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara, bersyukur dalam minggu ini kita disertai Tuhan, dijaga Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan dan kita semua sehat-sehat walaupun dalam situasi COVID ini. Saudara-saudara, sadarkah kita ada banyak jalan dan pandangan hidup yang dianggap orang benar dengan segala janji-janji mulutnya, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Di sini saudara, Tuhan memberikan kita firman-Nya sebagai jalan hidup yang benar. Dan ada janji yang indah bagi yang menyukainya. Saya memberi tema khotbah saya pada saat ini ialah berkat mencintai firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pemazmur menggambarkan ada dua tipe orang, dua tipe jalan orang, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan di sini saudara-saudara kita akan belajar dari Mazmur 1 ini yang dimana memberikan berkat indah bagi orang yang menyukai firman Tuhan atau bagi orang yang menyukai Taurat Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur ini di mana orang yang senang kepada firman Tuhan, orang yang suka kepada Taurat Tuhan, ada berkat yang indah dalam hidupnya. Apa berkat yang indah dalam hidupnya yang Tuhan berikan ketika seseorang menyukai, mencintai firman Tuhan atau Taurat Tuhan? Mari kita lihat di sini berkat orang yang mencintai firman Tuhan yang pertama ialah hidup kita jadi bahagia. Kenapa hidup kita jadi bahagia? Kita bisa lihat di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Dan yang di sini kita bisa lihat juga selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus garis bawahi yang bagian A-nya yang pertama, berbahagialah orang. Di sini gaya hidup pencinta firman Tuhan bisa kita katakan dia berbahagia, mendapat berkat berbahagia. Dia membenci kejahatan. Dia tidak suka kepada kejahatan. Karena kita bisa lihat di sini penjelasannya di bawah, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tahu nggak orang fasik itu seperti apa? Orang fasik itu
mengacu kepada kebebasan. Dia senang kepada bebas. Dia nggak suka ikut peraturan. Dia tidak mau terikat kepada hukum-hukum yang ada. Bahkan dia tidak mau terikat kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan Mazmur, orang yang mencintai Tuhan, dia berbahagia. Karena dia tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang berikutnya di sini dikatakan dia juga yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mau di jalan orang berdosa. Arti orang berdosa di sini kita bisa lihat bahwa orang yang berdosa adalah menyimpang dari standar yang sudah ada, bahkan tidak sampai kepada tujuan. Itulah orang berdosa. Dan orang yang mencintai firman Tuhan tidak senang, tidak suka di jalan orang berdosa. Dan yang berikutnya di sini juga dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu nggak arti pencemooh di sini? Pencemooh di sini bisa kita artikan bahwa dia senang membicarakan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, bahkan menertawakan orang lain. Bisa kita simpulkan dengan bahasa kita saat ini, ialah menggosipkan orang lain. Orang yang mencemooh sering kumpul-kumpul, sering ngomongin orang lain dengan menertawakan dia, menjelekan dia, mengejekkan dia. Kalau orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang senang kepada Taurat Tuhan, dia nggak senang dengan perkumpulan pencemooh seperti ini. Dia nggak suka, dia tidak senang dengan kejahatan. Dia benci dengan kejahatan, karena ini semua adalah kejahatan. Tapi orang yang mencintai firman Tuhan, dikatakan sini gaya seorang yang mencintai firman Tuhan. Ayat yang kedua katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia suka akan Taurat Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan. Dan dikatakan di sini merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan di sini diartikan tidak mengacu kepada aktivitas hanya mental doang, tetapi di sini juga hal dengan moral, dengan ketaatannya, bahkan melakukan dan memperkatakannya. Jadi merenungkan firman Tuhan itu dia melakukan, bukan hanya sekedar hanya memikirkan, tidak. Hanya menghayal. Enggak. Tapi dia melakukan, mempraktekannya dalam kehidupannya. Bahkan dia memperkatakannya, menyampaikan kepada orang lain, memberkati kepada orang lain. Bahkan menyampaikan Injil bisa dikatakan dengan menyampaikan firman Tuhan. Inilah kalau orang yang mencintai firman Tuhan, dia merenungkan. Bahkan di sini dikatakan siang dan malam. Arti dari siang dan malam sini berarti berkepanjangan, sepanjang waktu. Continuous learning, belajar terus menerus. Bukan hanya hari ini doang, bukan hanya besok doang, tetapi terus menerus. Ini yang harus kita pahami. Dan kita bisa lihat juga di sini bahwa seseorang yang merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan ada hasilnya. Bisa kita lihat dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, perjalanan kita dikatakan sini akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada keberhasilan, ada berkat yang Tuhan berikan ketika kita mencintai firman Tuhan. Kayak poin yang pertama, ketika kita mencintai firman Tuhan, yaitu hidup kita menjadi bahagia. Dan poin yang kedua, saudara-saudara di sini, berkat mencintai firman Tuhan adalah hidup menjadi berhasil. Kita sudah baca bagian Yosua tadi, Yosua pasal
1 ayat yang ke-8, tapi kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini pemazmur menjelaskan orang benar, jalan orang benar, orang yang mencintai firman Tuhan, ia seperti pohon, digambarkan seperti pohon. Yang dimana pohon ini dekat pada sumber utamanya. Kalau pohon, sumber utamanya ialah air, nutrisi, makanannya. Dan di sini pemazmur menjelaskan yang ditanam di tepi aliran air, ditanam, bukan sudah tumbuh dari sejak awal di situ, tapi ditanam. Bisa dikatakan lebih tepatnya lagi, ditransplantasikan. Berarti di sini dipindahkan dari tanah yang tandus ke tanah yang subur. Berarti awalnya pohon ini di tanah yang tandus, terus dipindahkan ke tanah yang subur, tanah yang di mana dekat aliran air. Seringkali kehidupan kita seperti itu kan. Kita awalnya di tanah yang tandus, akhirnya kita harus pindah ke tanah yang subur. Kita harus dekat kepada Tuhan, dekat kepada sumber segala sesuatu. Seperti pohon ini dikatakan, dekat kepada sumber makanannya. Hidup kita bergantung sama siapa sih? Kita harus dekat sama siapa? Pada Tuhan, pada firman Tuhan. Makanya diibaratkan di sini, orang mencintai firman Tuhan ialah seperti pohon. Dan yang kita bisa lihat selanjutnya, dan yang tidak layu daunnya. Yang sebelumnya mengatakan juga, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada hasilnya, berbuah pada waktunya. Jadi ada buahnya pada waktunya. Dikatakan juga selanjutnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hasilkan buah, daunnya tidak layu, tetap stabil terus-menerus, dan dikatakan yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau hidup kita bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, hidup kita akan berhasil. Karena kita dekat dengan sumber segala sesuatu. Karena kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat yang lainnya, kita akan seperti pohon yang ditanam di tanah yang tandus, yang tidak akan ada buah. Bahkan daun kita mungkin daunnya akan layu. Daunnya, bahkan pohonnya akan mati. Karena nggak dekat dengan sumber utamanya. Kita bisa lihat perbandingannya di sini. Di ayat yang keempat, katakan di sini. Ayat yang keempat, gaya hidup orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulannya orang benar. Saudara-saudara, di sini sangat kontras perbandingan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau orang fasik, hidup mereka seperti sekam diibaratkan sini. Tahu sekam? Sekam padi aja saya udah tahu ya, ngerti ya. Itu tidak ada guna. Kita buang, hanya padinya yang dipilih aja. Dipakai untuk dimasak, tapi sekamnya dibuang. Disia-siakan, diterlantarkan, tidak ada gunanya. Ditiup oleh angin ke sana kemari, terombang-ambing. Dikatakan orang fasik hidupnya seperti itu. Bahkan di sini dibilang orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Bahkan juga dikatakan tidak tahan bersama dengan orang benar. Saudara-saudara, kehidupan orang fasik, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mau mencintai firman Tuhan, maunya bebas, maunya nggak mau diatur oleh siapapun, itu kehidupan orang fasik.
Jadi saudara-saudara bisa tahu, bisa pilih yang mana kehidupan saudara-saudara yang harus saudara-saudara pilih. Apakah menjadi jalan orang benar yang mencintai firman Tuhan, atau saudara-saudara mau jadi seperti orang fasik. Dan di sini saudara-saudara, kita bisa lihat ayat yang ke-6, poin yang terakhir. Berkat mencintai firman Tuhan, hidup kita menjadi berharga. Kenapa berharga? Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 ini, bagian yang pertama, bagian A. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Kenapa kita berharga? Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan di sini ungkapan dikenal oleh Tuhan berarti di sini dilihat Tuhan, diperhatikan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, bahkan disertai oleh Tuhan. Makanya kita berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan, kita itu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengenal jalan kita. Tuhan tahu siapa kita karena kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan memperhatikan saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Bahkan Tuhan selalu menyertai saudara, dipimpin langkah saudara kemanapun saudara melangkah. Tuhan bersama-sama dengan saudara terus-menerus. Asalkan kita tetap mencintai firman Tuhan. Dia mengenal kita, Dia tahu siapa kita. Kalau kita nggak pernah datang sama Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, Tuhan mau kenal kita enggak? Dia tahu sih, tapi berbeda pandangannya. Bisa aja Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, tidak menyertai kita. Tapi kalau kita mencintai firman-Nya, Dia mengenal kita. Dia pimpin kita, Dia lihat kita, Dia sertai kita, bahkan Dia berkati kita, saudara-saudara. Yang kita bisa lihat, saudara-saudara, di penjelasan ayat 6 bagian yang terakhir. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita tidak mendapat kebinasaan ketika kita mencintai firman Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang fasik, jalan orang fasik akhirnya menuju kebinasaan. Kebinasaan di sini ditolak, dibuang, disia-siakan, bahkan pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Pada endingnya mendapat penghakiman oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan, situasi kita pada saat ini, kita belajar dari kitab Mazmur, di mana ketika kita mencintai firman Tuhan, kita datang untuk suka kepada firman Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan. Ada berkat yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa ketika kita mencintai firman Tuhan, kita mendapat berkat kebahagiaan oleh Tuhan, dari Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, kita mendapatkan berkat di mana kita menjadi berhasil. Dan ketika kita mencintai firman Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi COVID, pandemi, situasi kita menjadi sangat ada jarak ya. Jaraknya melalui aplikasi. Kita tidak bisa bertemu satu sama dengan yang lain. Memperhatikannya hanya bisa lewat internet dan aplikasi. Saya berharap saudara-saudara terus mencintai firman Tuhan. Terus bersandar kepada firman Tuhan. Terus membaca firman Tuhan mulai hari ini. Kalau ada saudara-saudara yang sudah lupa membaca Alkitab, sudah sehari nggak baca atau sudah seminggu nggak baca, mulailah mencintai firman Tuhan lagi. Mulailah membaca firman Tuhan lagi. Karena firman Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Kita belajar terus-menerus untuk mencintai firman Tuhan. Biar hanya sehari, itu hanya satu ayat aja kita baca. Kalau setahun, kita hitung. Kalau sehari itu satu ayat kita baca, setahun sudah sangat banyak. Kalau sebulan, udah berapa? Udah 20-30 ayat. Setahun sudah sangat banyak. Bahkan kalau seandainya kita hidup di dunia ini selama 80 tahun, kita bisa hitung. Udah banyak
firman yang kita baca bahkan mungkin bisa selesai. Apalagi kalau kita baca satu pasal setiap hari. Itu lebih baik. Mulailah kita mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, ada aja berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Menurut pemazmur, ada berkat kebahagiaan yang Tuhan berikan, ada berkat di mana kita mengalami keberhasilan seperti pohon, dan kita berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk mencintai firman-Mu, Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami terus mencintai firman-Mu, menegur kami, memproses kami agar hidup kami terus bersandar kepada Tuhan dan mau belajar firman Tuhan dan mencintai firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu menegur, menguatkan kami agar kami bisa mengambil komitmen lagi untuk mencintai firman-Mu, Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk membuat hidup kami semakin hari semakin lagi dekat dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada. Malam GKN Sonopakis, berkati lindungi mereka Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati Pak Gembala, para pengurus gereja, bahkan para pelayan Tuhan, agar terus dipakai Tuhan, diberi kekuatan terus melayani para jemaat-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan kepada kami semua, dan berikan kekuatan kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan kepada gereja ini, kepada Opa dan Oma, berkati kesehatan mereka, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu yang tetap eksis melayani Tuhan. Bahkan Tuhan kami serahkan waktu ini untuk kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan menjaga kami dalam situasi COVID pandemik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, biarlah Tuhan terus menyertai dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sudah menegur kami, untuk kami lebih mencintai firman-Mu. Dan saat ini kami akan menutup ibadah kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Mulai hari ini, esok, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah Bapa yang di surga, dan Roh Kudus yang terus menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.